Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Yang saya hormati semua para pencari ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan pemikiran manajemen. Manajemen dalam perkembangannya memiliki beberapa tahapan, terutama di dalam penemuan konsep oleh para ahli. Tentunya perkembangan ini juga dipengaruhi oleh perubahan zaman pada saat para penemu itu melakukan kajian tentang bagaimana mengefisienkan sebuah pengelolaan sumber daya manusia. Perkembangan pemikiran manajemen mempunyai kesamaan dengan organisasi. Konsep manajemen juga mempunyai perkembangan pemikiran yang sama. Tokoh-tokoh pemikir perkembangan relatif banyak yang mempunyai kesamaan. Allen membagi 5 kategori perkembangan tersebut. Yang pertama yaitu Classical School of Management. Nomor 2 yaitu Behavioral Management Theory. Nomor 3 Quantitative School of Management. Yang keempat Contingency School of Management. Nomor 5 Quality School of Management. Aliran manajemen klasik atau Classic School of Management, sebelum sejarah munculnya keilmuan manajemen sendiri terjadi pada era revolusi industri abad ke-19 yang pada saat itu terjadi di wilayah Inggris, yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan sesuatu untuk pendekatan dan pengelolaan secara efisien faktor-faktor produksi yang ada pada suatu perusahaan. Kemudian dilakukan oleh para teoritis. Perkembangan awal teori manajemen itu pada awalnya dipelopori oleh Robert Owen dan Charles Babbage. Tahun 1771 sampai 1858 adalah era Robert Owen, seorang manajer beberapa pabrik di wilayah New London, Skotlandia, menekankan pentingnya unsur manusia di dalam produksi. Ia membuat perbaikan dalam kondisi kerja seperti pengurangan hari kerja standar, pembatasan anak di bawah umur. Jadi aturan di dalam pelarangan anak bekerja di bawah umur itu sudah ada sejak abad ke-17. Membangun perumahan yang lebih baik bagi karyawan dan mengoperasikan toko perusahaan yang menjual barang-barang yang murah. Artinya konsep manajemen di sini yang dipelopori oleh Robert Owen itu sudah memperkenalkan bagaimana memperlakukan sumber-sumber produksi, yaitu manusia, sebagai unsur penting di dalam proses manajemen. Jadi dalam proses ini penting untuk menjaga kondisi baik secara spiritual maupun mental. Jadi penting untuk mencukupi kesejahteraan mereka baik secara psikologis maupun psikis, termasuk pelarangan di dalam pembatasan anak di bawah umur untuk bekerja di suatu lembaga. Kemudian yang kedua, Charles Babbage tahun 1792 sampai 1871. Artinya dua tokoh ini berada di era yang sama,
antara abad ke-17 sampai 18. Tetapi berbeda dengan background Charles Owen tadi, bahwa yang Owen tadi itu adalah seorang manajer di beberapa pabrik, sedangkan Babbage adalah seorang profesor matematika yang ingin mendedikasikan waktunya untuk membuat operasi-operasi perusahaan itu secara lebih efisien. Ia percaya bahwa aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas dan menurunkan biaya. Artinya konsep di dalam pengenalan MC sama dengan MR atau marginal cost sama dengan marginal revenue itu sudah diperkenalkan sejak abad ke-17-18. Dan Babbage juga merupakan salah satu pelopor diterapkannya prinsip melalui pembagian kerja secara spesialisasi atau kemampuan skill dari sumber daya manusia yang dimiliki. Kita mengenal istilah the right man on the right place, artinya kita harus membagi sumber daya manusia yang tepat dengan skill yang tepat pada jabatan tertentu yang sesuai dengan skill tersebut. Aliran manajemen klasik atau Classic School of Management terbagi menjadi dua, yaitu aliran ilmiah klasik dan aliran administrasi klasik. Aliran ilmiah klasik yang muncul akibat adanya kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Artinya atas sebuah pengalaman atau beberapa kajian oleh para terdahulu, akhirnya muncul untuk bagaimana konsep manajemen ini mampu meningkatkan produktivitas dan menciptakan efisiensi atas proses yang terjadi. Frederick Taylor abad ke-18-19, ia juga kerap dijuluki sebagai bapak manajemen. Kita sering untuk orang-orang manajemen menyebutnya sebagai Taylor. Taylor telah memberikan prinsip dasar atau filsafat penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen dan mengembangkan sejumlah teknik-teknik untuk mencapai efisiensi. 4 prinsip dasar tersebut, yang pertama adalah pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen agar sebagai contoh, artinya pengembangan metode itu dapat menjadi contoh metode yang paling baik untuk pelaksanaan setiap pekerjaan yang sudah ditentukan. Seleksi ilmiah untuk karyawan agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab. Pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. Yang keempat adalah kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Beda ya. Kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Artinya di sini peran tingkatan manajer, yaitu low manager, middle manager, dan top manager itu penting di dalam hubungannya dengan karyawan atau tenaga kerja, atau kita bisa sebut juga sebagai karyawan atau buruh. Sedangkan Henry, ia juga merupakan kolega dari Taylor yang menemukan gagasan yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan manajemen. Yang kedua, seleksi ilmiah tenaga kerja. Yang ketiga, sistem intensif atau bonus untuk merangsang produktivitas. Yang keempat, penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Artinya, munculnya aliran klasik di dalam kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dijawab oleh Henry, bahwa untuk meningkatkan produktivitas salah satu yang penting untuk dilakukan adalah pemberian bonus.
Pemberian bonus di sini merupakan cara atau upaya perusahaan di dalam mempercepat produktivitas dari para karyawan. Kemudian Harrington tahun abad ke-18-19 juga masih berada di era yang sama, mengungkapkan bahwa pemborosan dan ketidakefisienan adalah masalah-masalah yang dilihat Emerson atau Harrington tadi sebagai penyakit sistem industri. Oleh sebab itu, Emerson mengemukakan 12 prinsip efisiensi yang sangat terkenal, yang secara ringkas yang pertama adalah tujuan dirumuskan dengan jelas, kegiatan yang dilakukan masuk akal, adanya staf yang cakap, disiplin, balas jasa yang adil, laporan-laporan terpercaya, segera, akurat, kemudian pemberian perintah, perencanaan dan pengukuran kerja, adanya standar atau semacam SOP, kondisi yang distandarisasi, operasi yang distandarisasi, instruksi praktis tertulis yang standar. Yang ke-12 adalah balas jasa, efisiensi, dan rencana insentif. Jadi yang dimaksud oleh Harrington di sini adalah karena kebutuhan untuk produktivitas dan efisiensi tadi menjadi hal yang penting, maka penting bagi perusahaan untuk melaksanakan atau beberapa hal yang menyangkut terkait dengan prinsip efisiensi yang dikemukakan oleh Harrington. Kemudian Frank dan Lillian Gilbert abad ke-18 sampai 19 merupakan sepasang suami istri yang merupakan satu tim. Mereka mempelajari gerakan-gerakan pekerja saat melakukan pekerjaan. Hal yang dipetik dari studi suami istri ini adalah gagasan dasar seputar manajemen ilmiah. Yang kedua, yang terdiri atas membangun standar baru sehubungan dengan cara melakukan pekerjaan, memilih, melatih, dan mengembangkan pekerja, membangun semangat kerja antara pekerja dan manajemen guna memastikan bahwa pekerjaan telah dilakukan sesuai prosedur atau SOP. Yang keempat, pembagian kerja yang jelas antara pekerja dan manajemen di hampir seluruh unit. Jadi dapat disimpulkan bahwa Frank dan Lillian Gilbert ini memiliki cara pandang yang unik, bahwa sumber daya di dalam perusahaan itu semacam sepasang suami istri yang memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda. Kemudian mereka harus berada di satu manajemen rumah tangga yang harus memiliki satu visi. Artinya untuk mewujudkan visi tersebut mereka memiliki cara yang tidak sama antara si suami dan si istri. Dan ini merupakan satu bentuk kerjasama di dalam mewujudkan visi suatu lembaga maupun perusahaan. Kemudian yang kedua adalah aliran administrasi klasik. Nah, ini kita mulai mengenal beberapa ahli di bidang manajemen juga yang juga sering kita sebut sebagai bapak pengembang manajemen, yaitu Henry Fayol, yang merupakan 14 prinsip manajemen yang tetap harus ada dan berlaku sepanjang masa. Pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, dan lain-lain, sampai dengan semangat corporation atau esprit de corps. Kesatuan adalah kekuatan. Jadi berbeda dengan aliran klasik.
aliran manajemen klasik berfokus pada produktivitas individual atau pekerja. Penekanannya lebih pada bagaimana menciptakan prinsip-prinsip manajerial ketimbang bagaimana menciptakan cara-cara kerja yang baru. Artinya Fayol lebih menitik beratkan pada cara pandangnya bagaimana memaksimalkan produktivitas individu atas kemampuan atau skill yang dimiliki oleh individu tersebut. Dan ini juga dipandang lebih efisien karena tidak lagi memandang karyawan secara umum, tetapi juga lebih spesifik kepada skill atau kemampuan mereka di dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi the right man on the right place, dan penting juga dipahami bahwa the right man on the right job. Artinya untuk jabatan tertentu dengan skill yang sudah sesuai, belum tentu mereka memiliki kesepahaman atau kesepakatan antara manajemen dan karyawan. Sedangkan ketika seseorang itu berada di dalam pekerjaan yang mereka sukai, itu pasti sudah dapat dipastikan bahwa mereka akan dapat bekerja secara maksimal secara individu. Yang kedua adalah teori manajemen perilaku atau behavioral management theory, yang merupakan pemahaman yang lebih baik atas perilaku manusia saat mereka bekerja, seperti motivasi, konflik, harapan, dan dinamika kelompok, yang dapat meningkatkan produktivitas organisasi. Prinsip teori ini bahwa manajemen orang harus bekerja sama dengan dalam kelompok menuju tujuan yang ditetapkan, sehingga harus dibina sedemikian rupa untuk keberhasilan. Pusat pokok studi di dalam teori ini yang pertama adalah studi hubungan antar manusia yang harus dikuasai oleh seorang manajer. Yang kedua adalah konsep kepemimpinan, dan yang ketiga adalah studi kelompok dinamis. Jadi teori manajemen perilaku ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana peran seorang top manager penting di dalam memberikan pemahaman untuk memahami para karyawan dalam bekerja, merencanakan, kemudian membuat perintah sampai dengan membuat evaluasi atas kinerja seorang karyawan. Kemudian peran di dalam fungsi ini tentunya lebih penting bagaimana seorang pemimpin itu dapat menciptakan satu budaya kerja yang baik. Kemudian budaya tersebut akan menciptakan perilaku yang kemudian itu dapat menjadi satu ciri khas di dalam perusahaan tersebut, yang mempermudah di dalam mewujudkan visi misi dan tujuan perusahaan. Ini beberapa prinsip perilaku yang masuk di dalam teori manajemen perilaku. Yang pertama adalah pendekatan motivasi yang menghasilkan komitmen. Yang kedua adalah manajemen tidak dapat dianggap sebagai suatu proses teknis yang kaku. Artinya mereka dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan cara bekerja dari masing-masing individu. Maka mengapa ada muncul konsep yang disebut dengan manajemen adalah seni? Karena untuk mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan itu dibutuhkan satu skill yang tidak hanya muncul dari kemampuan mereka di dalam pemahaman teori saja, tetapi juga kemampuan mereka yang muncul dari bakat atau kemampuan skill. Manajemen harus sistematis dan sistemik. Yang keempat, pendekatan yang digunakan dalam manajemen harus berhati-hati.
organisasi sebagai suatu keseluruhan, artinya satu kesatuan. Yang keenam, kepemimpinan diterapkan sesuai dengan situasi bawahannya. Kemudian unsur manusia merupakan kunci utama yang menentukan sukses atau gagalnya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedelapan, manajer masa kini harus dididik dan dilatih untuk memahami dan menerapkan konsep manajemen. Kesembilan, komitmen dapat ditingkatkan melalui partisipasi dan keterlibatan kerja. Kesepuluh, pengawasan harus dibangun pengertian positif, bukan mencari kesalahan tetapi mencegah terjadinya kesalahan secara individu. Jadi maksud di dalam peran seorang pemimpin dalam perencanaan, pengarahan atau perintah sampai dengan membuat pengawasan atau kontrol atau evaluasi, ini merupakan satu proses di mana proses pengawasan itu sendiri tidak untuk mencari titik kesalahan dari seorang pekerja, tetapi membuat evaluasi apakah perencanaan itu dapat berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Artinya ketika di proses perjalanannya karyawan mengalami kendala maupun ketidakpahaman dalam melaksanakan tugas sesuai dengan deskripsi tugas, maka peran seorang manajer itu adalah membuat pembenahan atau perbaikan atas kondisi tersebut. Yang ketiga, aliran manajemen kuantitatif, Quantitative School of Management disebutkan. Ini masuk di dalam aliran manajemen yang muncul selama Perang Dunia Kedua, Perang Dingin berarti ini, antara Amerika dan Sekutu. Kemudian dalam aliran manajemen kuantitatif ini ada cabang. Yang pertama adalah pengenalan manajemen sains, menyikapi masalah yang berhubungan dengan perang global. Pandangan manajemen sains mendorong manajer menggunakan matematika, statistik, dan teknik kualitatif untuk membuat keputusan. Selain manajemen sains, juga ada yang disebut dengan manajemen operasi, yang menitikberatkan pada efektif untuk memproduksi manufaktur maupun jasa. Artinya untuk manajemen produk operasi itu sendiri digunakan untuk jenis perusahaan yang menghasilkan atau melakukan produksi. Kemudian yang ketiga adalah sistem informasi manajemen atau SIM, yang merupakan pengorganisasian data ke dalam format yang bermanfaat dan mudah diakses. Artinya dia masuk dalam sistem informasi data perusahaan. Yang keempat, aliran manajemen kontingensi, Contingency School of Management, suatu tindakan manajemen yang akan diterapkan serta pendekatan yang digunakan dalam tindakan sepenuhnya bergantung pada situasi. Manajemen kontingensi juga disebut aliran manajemen situasional, yang merupakan reaksi penolakan atas aliran saintifik tadi. Riset-riset tersebut fokus pada faktor situasi yang mempengaruhi struktur dan gaya kepemimpinan organisasi di aneka situasi berbeda. Artinya munculnya konsep ini karena mereka memiliki anggapan bahwa situasi yang mempengaruhi struktur dan gaya kepemimpinan di dalam suatu organisasi itu penting untuk dikaji, karena peran penting di dalam kepemimpinan untuk menciptakan suatu budaya kerja yang baik itu menjadi keharusan dan satu kunci di dalam menciptakan kebersamaan dan menciptakan juga yang disebut sebagai
efisiensi kerja. Kepemimpinan yang baik itu akan menciptakan satu budaya kerja yang baik. Budaya kerja yang baik itu akan menciptakan satu nilai yang positif untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perusahaan itu sendiri. Yang kelima, aliran manajemen klasik, aliran manajemen kualitas, Quality School of Management, merupakan konsep menyeluruh seputar leading dan operating suatu organisasi. Jadi manajemen kualitas ini masih di dalam pemahaman tentang bagaimana peran kepemimpinan atau di dalam fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, controlling. Dia berada di dalam fungsi actuating. Jadi di dalam actuating itu ada yang disebut dengan leading atau kepemimpinan. Yang berikutnya adalah coordinating atau membuat koordinasi antar lini dan unit untuk menciptakan satu sinergi. Manajemen kualitas berfokus pada bagaimana cara mengorganisasi secara total untuk menciptakan pelayanan terbaik dan pada pelanggan. Perbedaan manajemen kualitas dengan aliran sebelumnya terdapat dalam masalah sikap manajemen terhadap produk dan pekerja. Aliran sebelumnya fokus pada volume produksi dan biaya produksi. Sedangkan aliran manajemen kualitas itu lebih kepada bagaimana menciptakan satu nilai di dalam kepemimpinan dan nilai tersebut mampu memberikan kontribusi positif di dalam menciptakan budaya kerja yang prima dan menciptakan pelayanan yang baik untuk para karyawan dan para stakeholder. Jadi dari kelima aliran tersebut pada intinya bermuara kepada pemahaman bahwa prinsip manajemen, planning, organizing, actuating, controlling itu muncul secara disengaja dan menjadi tuntutan dan suatu kebutuhan untuk saat ini dalam membuat suatu pengelolaan faktor produksi agar produktivitas dan efisiensi dapat tercipta. Kemudian perkembangan konsep di dalam manajemen kualitas itu berkaitan dengan quality control, quality assurance, kemudian TQC atau total quality control, dan TQM atau total quality management. Jadi di dalam manajemen kualitas itu sendiri itu berada pada titik proses dalam menciptakan nilai atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, termasuk juga bagaimana melakukan kontrol atas kualitas kerja dari para karyawan. Total quality control itu memberi efek pada produktivitas, profit, interaksi manusia, dan kepuasan pelanggan. Sedangkan total quality management itu berpusat pada perhatian dan kualitas yang menjadi tanggung jawab organisasi. Jadi mereka lebih kepada memfokuskan pada kualitas yang dihasilkan dalam pelayanan kepada stakeholder, terutama konsumen. Terima kasih. Sekian atas penjelasan materi tentang aliran perkembangan manajemen. Semoga bermanfaat. Tetap stay pada channel ini untuk terus berbagi dalam upaya memahami tentang ilmu manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.